Ecovers, welcome to Eco Movement. Nah, Ecovers tahu nggak sih jumlah tumpukan sampah itu semakin meningkat loh setiap tahunnya? Kenapa sih jumlah tumpukan sampah itu semakin meningkat? Nah, menurut situs Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tumpukan sampah ini diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, meningkatnya kebutuhan manusia, gaya hidup, masih kurang maksimalnya upaya pengurangan sampah plastik, dan juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, masyarakat ini kan sekarang pengennya tuh hidup yang serba gampang-gampang aja nih. Kayak misalnya mereka memilih untuk menggunakan barang sekali pakai, padahal nih ya, barang sekali pakai ini tuh bahannya sangat sulit terurai. Seperti apa sih bahan barang sekali pakai itu? Contohnya nih ya, plastik, styrofoam, kertas, dan masih banyak bahan barang sekali pakai lainnya. Nah, teman-teman tuh suka sedih gak sih kalau misalnya pengen healing ke pantai tapi isi lautnya tuh malah sampah plastik? Atau nih, niat hati pengen jalan-jalan ke tempat wisata, tapi ternyata malah isi tempat wisatanya tuh banyak banget sampah berserakan. Aku tuh suka gemes gitu loh kalau ngeliat orang-orang tuh suka buang sampah sembarangan dan bikin sampahnya itu malah berserakan di mana-mana. Tapi nih Ecovers, kali ini aku udah ketemu nih salah satu komunitas yang melakukan gerakan peduli lingkungan. Apa sih nama komunitasnya? Welcome to Kertabumi Recycling Center. Nah, Kertabumi sendiri ini sudah ada sejak tahun 2017 dan banyak sekali melakukan gerakan peduli lingkungan. Gak cuma melakukan gerakan peduli lingkungan, Kertabumi ini juga melakukan gerakan untuk penampungan sampah barang sekali pakai. Kertabumi juga melakukan penampungan barang-barang sampah organik yang nantinya akan diolah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Nah, Kertabumi selain melakukan gerakan untuk peduli lingkungan, Kertabumi juga memiliki fokus untuk mengedukasi masyarakat untuk mengubah perilakunya menjadi lebih ramah lingkungan dan juga peduli terhadap kesetaraan lingkungan. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih lebih lanjut gimana sih tentang Kertabumi ini? Yuk ikutin aku. Halo Kak, terima kasih nih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu buat sharing sama kami. Sebelumnya aku boleh tahu nggak Kakak ini namanya siapa dan perkenalin diri dulu ke teman-teman semuanya. Oke, kenalin aku Novel. Di sini aku sebagai pengurus Bank Sampah Kertabumi. Oke, halo Kak Novel. Di sini kan aku pengen tahu tentang lebih jauh nih tentang Kertabumi ini seperti apa. Kertabumi ini kan bank sampah ya Kak, dan Kakak juga di sini sudah jadi pengurusnya dari tahun berapa kalau aku boleh tahu? Ya kalau misalnya Kertabumi ini berdiri sejak 2017. 2017. Nah, ketika itu kita masih komunitas. Nah, setelah itu ke depan-depannya kita emang berproses untuk sebagai bank sampah dan pada akhirnya kita mendaur ulang sampah, ada inovasi-inovasi tertentu dan akhirnya kita menjadi yayasan dan yayasan ini sekarang berbentuk PT. Oh, oke. Berarti udah berbentuk PT ya sekarang ya Kak. Kalau dilihat dari sejarahnya nih Kak, perusahaan Kertabumi ini pada akhirnya selain menjadi bank sampah, memproduksi barang apa lagi sih Kak? Untuk Kertabumi ini selain bank sampah, kita juga memproduksi barang-barang recycle tentunya. Tentunya di sini tuh kita banyak berbagai macam produk daur ulang itu dari sampah plastik ataupun sampah organik. Ya contohnya kalau misalnya sampah organik itu kayak kompos, maggot yang nantinya bisa jadi pakan lele. Itu juga proses daur ulangnya juga ada. Kita juga mentreatment sampah organik tersebut. Nah, kalau misalnya anorganik banyak jenis sampah yang kita daur ulang. Contohnya kayak misalnya ada sampah plastik multilayer, botol, tutup botol, HDPE, itu bisa kita dijadikan produk-produk yang ada nilainya. Nah, terus di sini tuh kita ada tiga jenis daur ulang sampah. Yang pertama waste to construction, waste to furniture, dan waste to souvenir. Nah di situ kita mulai tuh kayak misalnya menjual dan memasarkan itu di online shop ataupun ke perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan produk-produk recycle gitu. Kan aku tadi udah keliling nih lihat-lihat di sini, terus aku menemukan ada skincare. Nah, Kertabumi sendiri ini memproduksi skincare itu sendiri atau mungkin bekerja sama atau dengan siapa gitu? Ya, jadi Kertabumi ini kita memiliki resep untuk skincare-nya ya. Ingredient skincare-nya itu dari Kertabumi semua. Jadi kita bekerja sama Maklon. Jadi untuk memproduksi skincare ini gitu sih lebih tepatnya untuk skincare. Dan skincare ini sendiri pasti bahannya organik ya Kak? Iya, skincare ini emang dikhususkan untuk organik dan kita juga untuk dari kemasan skincare tersendiri ini bisa didaur ulang kembali. Karena apa? Untuk nggak ada sampah lagi. Gitu. Nah Kak, kalau kita boleh tahu nih, nama skincare-nya apa sih? Serenity Natural. Nah, Serenity Natural ini kita
kita mengkhususkan kemasan ini yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang kembali gitu. Nah, terus di sini tuh ada berbagai produknya kayak misalnya body wash, body lotion, terus hand cream, terus dan sabun natural gitu. Jadi Emo Skincare ini dikhususkan dengan bahan-bahan ingredient-ingredient yang organik. Terlepas dari semua produk yang udah mungkin dihasilkan oleh Kertabumi nih Kak, sepanjang tahun 2017 sampai detik ini, sebesar apa sih partisipasi masyarakat dalam, misalnya ikut dalam program Bank Sampah ini? Sangat besar ya. Kita awalnya itu kan kita di komplek ya. Jadi kita open donasi sampah. Dan itu seharinya kita bisa nerima 500 kilo. Nah, kalau misalnya di sini kita udah pindah ke sini dan di sini tuh udah lumayan kita mengedukasi masyarakat juga untuk memilah sampah, untuk menabung sampah. Jadi kan kalau misalnya sirkular sampah itu harus berjalan, harus nilainya ada ekonomis. Jadi untuk apa? Untuk kita berkelanjutan, untuk sustain. Itu lebih tepatnya. Dan konsennya kita juga ke perubahan iklim juga sih. Karena sampah yang menumpuk di TPA dan sekarang makin banyak berita TPA yang kebakaran, yang kayak gitu tuh. Nah itu jadi kita tuh harus lebih bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA itu sendiri sih. Itu lebih sananya dari karena limbah-limbah yang paling dikhawatirkan itu adalah limbah dari rumah tangga. Limbah rumah tangga itu kan membahayakan karena kita kan perlu edukasi. Yang kita ingin di sini tuh warga di sini tuh teredukasi dan berubah perilakunya untuk membuang sampah lebih bijak gitu sih. Iya, karena sebenarnya memilah sampahnya itu nggak terlalu sulit ya Kak. Untuk membiasakan dirinya untuk buang sampahnya tuh sesuai dengan jenisnya itu yang kadang tuh kita males ya. Iya, itu sebenarnya awalnya gini sih, kalau misalnya aku di rumah gitu, aku ngelihat sampah organik sama anorganik dulu itu mulai dipisah. Kalau misalnya sampah organik ya kita bisa manfaatkan sebagai kompos, itu kita bisa kompos gampang kan di rumah. Kalau misalnya emang bingung caranya gimana, di Instagram kita udah dikasih tahu tuh kayak misalnya caranya kompos, terus mengembangbiakan maggot kayak gitu. Terus sama kalau misalnya anorganik itu biasanya kita taruh bank sampah. Cari aja bank sampah yang terdekat. Soalnya kan sekarang kan di Indonesia itu udah banyak banget bank sampah. Udah bank sampah. Jadi ya lebih baik kita memilah, menabung dan ada nilai ekonomisnya juga kan. Iya, benar. Dari berbagai produk yang sudah dihasilkan dan banyak kegiatan juga yang sudah dilakukan oleh Kertabumi untuk masyarakat, apa achievement yang terbesar yang pernah diterima oleh Kertabumi ini? Kita pernah berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan UNDP, kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa penghargaan yang masuk untuk kita. Dan itu senang sih untuk bisa kolaborasi dengan mereka karena kita juga bisa skala dunia. Nah, edukasi ini kan penting ya Kak untuk masyarakat, apalagi untuk anak-anak muda mungkin seperti saya, mungkin seperti teman-teman saya, generasi-generasi saya lah. Cara Kakak untuk merangkul mereka dalam mengedukasi itu dalam bentuk apa sih? Apalagi sekarang kan digitalisasinya lagi kencang-kencangnya nih zaman sekarang. Ada nggak hal yang Kakak lakukan dalam dunia digital gitu? Iya, jadi media sosial itu penting banget ya untuk kita kampanye tentang perubahan iklim khususnya di sampah, pengelolaan sampah. Nah itu kita perlu buat konten-konten yang inspiratif, inovatif, yang nantinya bakalan bisa ngebuat masyarakat tuh teredukasi karena memanfaatkan sampah ini emang perlu ada effort yang tinggi gitu. Ada pengelolaan sampah ini perlu effort yang tinggi, nggak cuma hanya dilakukan 1 atau 2 orang, tapi kan harus banyak gitu. Jadi kalau skala sosial media kan itu bisa mendunia. Jadi konten-konten itu bisa dilihat sama masyarakat banyak dan yang pastinya itu kontennya harus positif dan edukatif fungsinya sih itu. Nah kalau misalnya kita juga pernah berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga UNDP itu untuk membuat film contohnya. Kayak misalnya film ini kan kita melihat isu-isu yang ada kayak misal TPA jadi tempat wisata kayak gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, aku pengen tahu dari semua yang sudah dilakukan, apa nih goals terdekat atau terbesar Kertabumi yang saat ini sedang direncanakan? Kalau untuk sejauh ini sih, kalau misalnya aku di bidang ini selain pengurus bank sampah, aku juga gerak di media. Kita membuat edukasi film sih. Edukasi film? Karena ini kan baru lagi nih, kayak misalnya kita launching, kita nanti pengen ngundang mahasiswa untuk screening film bareng gitu, untuk diskusi film bareng kayak gitu.
Oh iya, Gitu iya, sih. iya. Jadi benar-benar memanfaatkan media digital itu sendiri Iya. dengan baik ya. Iya, benar-benar. Menarik banget sih. Oke, teman-teman. Itulah beberapa tadi pertanyaan yang sudah mungkin aku tanyakan ke Kak Novel sebagai salah satu pengurus dari Kertabumi ini. Sangat menarik pembahasannya teman-teman, gimana Kertabumi ini mulai perjalanan dari komunitas hingga menjadi perusahaan, bagaimana mereka mengumpulkan sampah, mengolah sampah, sampai akhirnya semua sampah itu menjadi bahan yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Nah Kak, kalau setelah ini aku mau keliling lihat-lihat Kertabumi ini boleh nggak? Boleh dong, boleh Boleh banget. ya? Ayo kita keliling-keliling untuk melihat pengelolaan sampah yang ada di sini. Yuk. Oke deh, let's go. Nah, Ecovers, tadi kan kakaknya bilang kita boleh nih muter-muter ke Kertabumi. Nah, sekarang kakaknya mau ajak kita muter kemana nih, Kak? Ini kita pertama-tama itu kita muter ke bank sampah dulu yuk. Oh, oke. Kita mau spill dulu nih bank sampah Kertabumi itu seperti apa sih dan sampahnya bagaimana kayak gitu. Nah, Yuk, Kak, kita. sampah yang masuk dari Kertabumi ini nih, yang di sini nih, ada di sini semua nih, dari mana aja sih, Kak, asalnya, Kak? Iya, jadi kita di bank sampah ini kita mengajak masyarakat untuk menabung sampah. Menabung sampah di sini. Nah, tabungannya itu pertama kita timbang dulu nih, kita timbang. oke. Jadi kan sampah ini beda-beda jenisnya. Kita kayak misalnya di sini tuh ada kardus, Iya. majalah, sampah kertas. Oh iya, banyak banget Sampah nih kertas di situ jenis-jenisnya. tuh ada sampah elektronik, styrofoam, gelas plastik. Terus di sini ada sampah mika, plastik multilayer, kemasan plastik. Nah, itu kita pilah dulu kan. Nah, warga juga tuh harus teredukasi tentang itu. Kayak misalnya untuk pemilahan sampah itu kan perlu banget dilakukan karena apa? Nantinya ini sampah tuh bisa nilai ekonomisnya lebih tinggi. Iya, iya, benar. Ekonominya lebih tinggi. Jadi kayak misalnya masyarakat nih nabung sampah ke sini, ada kertas, misalnya kertas harganya itu bisa kita lihat di sini. Kayak misalnya Oh, ada harga-harganya nih, Iya. Ecovers nih. di sini kayak misalnya Nih, buku kalau yang tulis lihat nih. ada Rp750 kayak gitu. Pas itu ada VS 900 kayak gitu. Jadi kan ada beda-beda. Nah, itu masyarakat tuh mulai tuh memilah. Nah, emang sih dulu tuh masyarakat ketika kesini awalnya tuh sampahnya masih mencampur. Nah, tapi ketika kita sampai sampahnya sampai sini dan masyarakatnya itu kita edukasi. Kayak misalnya dipilah dong, Bu. Kayak misalnya nanti harganya lebih tinggi loh kayak gitu. Dan itu menjadi ketertarikan masyarakat Iya, iya, sendiri kayak benar-benar. gitu. Biasanya masyarakat yang mau menyumbangkan sampahnya ke sini nih, caranya gimana sih? Bisa datang langsung kah atau gimana gitu? Atau mungkin bisa dijemput ke rumahnya, kan ada kan kadang yang kayak gitu Kalau caranya. misalnya kita, kenapa masyarakat harus datang ke sini? Karena itu kan kita concern kepada perubahan perilaku dan masyarakat datang ke sini itu tuh perlu ada effort juga kan. Iya, Ya jadi tuh membangun masyarakat juga. Jadi masyarakat lebih baik datang ke sini sih. Dari kemalasan itu yang kita ubah. Kemalasan itu untuk memilah sampah, untuk membuang sampah di tempatnya itu udah umum banget. Dan sekarang tuh kita harus bisa merubah perilaku sih. Gitu. Ini kan sampahnya plastik, kertas gitu. Kalau sampah organiknya ada nggak sih di sini? Iya, sampah organiknya kita kesana yuk, kita lihat di sini ada pengolahan sampah organik kayak misalnya di sini kan prosesnya nih kita ada maggot kita juga di sini kan ada maggot, harus ada alat. Di sini tuh kayak misalnya nampung lalat ya, cuma lalatnya masih belum ada. Nah di sini tuh ada maggotnya nih, Mana tuh maggotnya? ya di sini nih, ini masih belum banyak tuh. Kalau misalnya kita aduk juga Oh iya. ada. Nah ini bentuk produk loh, maggot. Oh, nih maggotnya nih yang Iya. udah jadi bentuk produknya nih, guys. Maggot. Nah, nanti ini bisa jadi pakan lele, pakan ayam nih. Kalau ini kan maggot kering yang Iya, nantinya yang kita kering. keringin di rumah penyemaian. Pengeringan, sorry. oke. Rumah pengeringan. Di situ ada rumah pengeringan yang nanti fungsinya itu kita buat ngeringin. Kayak di sini ada tanaman-tanaman juga kan, ada kelor apa buat jadi ekstrak skincare, buat sabun kayak gitu loh. Di sini nih. Oh iya, rumah iya, pengeringan. iya. Nih, Nah, ini teman-teman, panas kalau banget kalau misalnya kalian masuk. Iya sih. Panas banget. Bahannya ini. Nah, Kak, untuk semua barang-barang yang mungkin sudah disumbangkan oleh masyarakat, mungkin juga yang udah dikiloin lah ibaratnya gitu kan Iya. sama masyarakat di sini. Terus misalnya masyarakat mau lihat nih cara pengolahan daur ulangnya tuh bisa nggak di sini? Bisa banget, bisa kita, tapi itu ada jam produksinya kan kita iya. juga nggak selamanya nggak selama satu hari itu ada proses daur ulangnya karena kita kadang keluar untuk mengedukasi masyarakat kayak gitu. Nah ini proses daur ulangnya di sini. Nih pertama nih kita mencacah, ada proses cacahan. Oh, dihancur-hancurin ya? Dia cacah dulu, bahannya. jadi kan dari tutup botol kayak gini, nih tutup botol kayak gini, pas itu kita cacah dan jadi kayak gini. Ini bisa kita lihat. Oh iya 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 tuh, nih teman-teman. Nah ini. Jadi dia dikategoriin perwarna gitu. Berwarna, iya. Kita pilah juga kan. Biar nanti kalau diolah jadi warnanya seragam ya kan? Iya, jadi itu kayak tergantung
tergantung kita mau mengkreasikan ini seperti apa kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya untuk meja, kita furnitur di sini juga dari botol plastik kan, dari tutup botol plastik. Nah, Oh ini dari bahan-bahan itu, daur ulang itu. daur ulang. Nih, Boleh daur dibikin ulang keras. itu. Kuat banget nih teman-teman bangkunya, nggak bakal patah. Kan kita juga bisa menghemat bahan baku kayak dari Iya. alam kayak misalnya pasir, semen. Kalau ini kan ya bisa buat kontraksi. Iya benar-benar. Nah, itu proses pencacaran itu pakai mesin atau gimana, Kak? Nah ini kita ada beberapa mesin, ada mesin caca, ada mesin Oh, ini mesinnya. extruder, ada mesin untuk membuat ini. Oh, oke. Membuat ini sama ada oven. Ada oven. Oven tuh buat apa? Buat ngeringin ya? Iya, jadi tuh untuk melumerkan dan membentuk sih, untuk membentuk. Untuk membentuk kayak meja kayak gitu. Oh, ini meja nih, teman-teman. Meja. Tuh, ih lucu ya. Warnanya bagus loh. Ini kuat nih. Dia nggak yang kayak meleot-meleot gitu plastiknya. Bagus ini. Nah, Ecovers tadi kan kita udah lihat-lihat nih, muter-muter ke Kertabumi gimana pengumpulan bank sampahnya, gimana juga proses pengolahan sampah dari organik, anorganik gitu kan, terkelola dengan baik semuanya di sini dan menjadi bahan-bahan yang memiliki nilai guna ya Kak pastinya. Nah, Kak Novel sendiri punya nggak sih pesan-pesan untuk Ecovers untuk mereka lebih mencintai lingkungan? Oke, Ecovers. Jadi ini aku ada sedikit ngasih pencerahan tentang sampah ya. Jadi sampah di sini tuh udah mulai bertumpuk parah dan bahkan banyak TPA yang bermasalah entah terbakar atau overload itu sampahnya. Jadi kita di sini sebagai anak muda gitu kita lebih bisa berkarya, lebih bisa memanfaatkan sosial media untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan tentunya ya, yang dengan nilai-nilai yang positif kayak misalnya kita bisa mendaur ulang sampah sendiri di rumah, terus bisa kita mengelola sampah sendiri khususnya organik di rumah kayak gitu. Terus gitu bisa jadi konten dan bisa di-share ke digital media kayak gitu, kayak misalnya sosial media juga itu penting banget kita mengelola sosial media kita sendiri dan mengkampanyekan isu-isu lingkungan itu. Jadi yang terpenting tuh intinya kita harus menjaga bumi ini dan mencintai bumi ini agar kita bisa mewariskan bumi ini kepada generasi selanjutnya kayak gitu. Nah. Kayak misalnya kan kasihan adik-adik kita atau nantinya kita punya anak. Kalau misalnya kita udah sekarang pencemaran polusi itu udah serem banget sekarang kayak gitu. Jadi kan sampah juga menghasilkan polusi yang cukup signifikan. Jadi kita harus bijak lah untuk mengelola sampah itu dan membuat kampanye-kampanye yang bisa membangkitkan energi positif kayak gitu. Nah, ya bener banget ya Ecovers. Jadi memang kita tuh harus banget menjaga lingkungan, termasuk ekosistem di dalamnya. Karena apa? Karena kasihan kalau nanti anak cucu kita nggak bakal ngerasain tuh yang namanya suasana adem tuh kayak gimana, sejuk kayak gimana. Kayak kita sekarang aja kan udah panas banget kan hawanya, udaranya. Itu karena apa? Karena lingkungan yang sudah semakin tidak baik lagi kondisinya. Dan jangan sampai nanti kondisi lingkungan semakin tidak baik lagi. Nah, oke. Kak Novel, terima kasih. Kita udah boleh keliling, udah boleh lihat-lihat semua prosesnya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu buat Ecovers semuanya. Dan Ecovers ingat ya pesan Kak Novel tadi, jaga lingkungan, jangan sampai anak cucu kita nggak merasakan indahnya lingkungan sekitar kita. Oke. Terima kasih Kak Novel. Sama-sama, Ecovers.